Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Amin. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saya salah satu dari calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis untuk gerakan kemerdekaan, seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi penduduk asli sejak zaman penjajahan. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Salah satu dari tujuan dibentuknya pendidikan zaman kolonial yang pertama, pendidikan pada saat itu masih berfokus pada kebutuhan akan tenaga kerja yang siap pakai untuk kepentingan Belanda itu sendiri. Tujuan yang kedua, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Hingga pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar mendirikan pendidikan yang disebut dengan Taman Siswa. Adapun yang melatar belakangi dibentuknya Taman Siswa ini karena terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonialis Belanda. Pendidikan hanya bagi kaum priai, bangsawan, dan orang-orang Belanda. Salah satu tujuan dibentuknya Taman Siswa ini memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama kepada pribumi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh kaum priai, bangsawan, dan orang-orang Belanda. Selanjutnya, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang populer yang masih dipakai pada saat ini yang disebut dengan Patrap Triloka. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulada, artinya di depan memberi contoh atau teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, dari belakang memberikan dukungan. Dari ketiga semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat saya analogikan bahwa guru itu merupakan seorang guru. Kemudian pasien itu dikatakan sebagai siswa. Dokter sebelum mengobati seorang pasien, tentu dokter melakukan diagnosa dengan tujuan supaya sang dokter bisa mengetahui obat apa yang dipakai untuk mengobati sang pasien. Demikian pasien juga tidak memiliki penyakit yang berbeda-beda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, sehingga pendidik itu bisa kita katakan sebagai dokter dan siswa itu sebagai pasien. Intisari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara bisa kita rangkum menjadi 6 bagian. Yang pertama, menuntun, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik yang berkaitan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman dalam rangka memperbaiki tingkah lakunya. Belajar sambil bermain, yang mana bermain merupakan kodrat anak. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya belajar sambil bermain. Yang ketiga, anak terlahir bukan sebagai kertas kosong, melainkan mereka lahir dengan kodratnya masing-masing yang masih sama-sama, sehingga
tugas guru itu adalah menebalkan kodrat yang sama-sama tersebut ke arah yang lebih baik. Yang keempat, pembentukan karakter budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang kelima, pendidikan berhamba pada anak, yaitu menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, akan tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, sistem AMON atau PAN yang memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang, membimbing anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar atau yang kita kenal sekarang merdeka belajar. Dari intisari pikiran Ki Hajar Dewantara, bahan yang kita harapkan akan tumbuhnya dua hal pada diri anak itu, yaitu budi dan pekerti, di mana budi ini akan menciptakan rasa dan rasa. Cipta ini artinya kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Kemudian rasa, berkenaan dengan pendapat, tanggapan hati mengenai sesuatu hal. Sementara karsa adalah daya ataupun kekuatan diri jiwa, menjadi dorongan bagi makhluk hidup dalam berbuat. Kemudian pekerti akan menumbuhkan semangat atau tenaga. Kedua hal ini harus saling seiring dan sejalan untuk menciptakan anak yang berakhlak dan berkarakter Pancasila. Demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.